warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Antia Ramadhani. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan NIM 201190002. Saya dari lokal PAI 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ijma sebagai dalil hukum. Nah, sebelumnya kawan-kawan apakah sudah mengetahui apa itu ijma? Jika belum, mari kita pelajari bersama pada hari ini. Baiklah, pengertian ijma ada dua bagian. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Nah, sekarang kita akan membahasnya terlebih dahulu ijma secara bahasa. Secara bahasa, ijma ialah kesepakatan atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Tuhanmu dan Rasul yaitu Muhammad serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Tuhan atau kepada Allah yaitu Al-Quran dan Rasul yaitu Sunnah. Kemudian jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kemudian menjadi utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya kita memasuki pengertian ijma secara istilah. Pengertian ijma secara istilah itu ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat menurut Al-Amidi pada kitabnya yang berjudul Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam yang berbunyi, Al-ijma'u ibaratun an ittifaqi jumlatun ahlil khulli wal hafidhi min ummatin Muhammadin alal amri min asari alal hukmi wakihati minal wakiati. Yang artinya, ijma' merupakan kesepakatan para ahli khulli al-aqdi pada umat Nabi Muhammad SAW pada suatu generasi tertentu terhadap suatu masalah. Nah, itulah tadi pendapat menurut Al-Amidi. Selanjutnya yaitu pendapat menurut Al-Ghazali yang bunyinya yaitu al-ibaratu an-ittifaqi jumlatin ummatin Muhammadin khassatun fil amri minal umuri diniyati, yaitu kesepakatan umat Nabi Muhammad pada suatu kejadian atas urusan agama. Baiklah, selanjutnya kita memasuki materi kemungkinan terjadinya ijma. Ijma terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan juga Utsman bin Affan. Ijma terjadi dikarenakan pada masa itu umat Islam masih sangat sedikit sekali, sehingga kurang terjadi perbedaan pendapat antara umat Muslim tersebut. Dan juga pada saat itu wilayah Islam masih sangat sedikit, tidak seperti saat ini. Agama Islam sudah ada di mancanegara manapun. Selanjutnya kita memasuki kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Menurut jumhur ulama, ijma dapat dikatakan sebagai sumber atau dalil apabila jika tidak terdapat landasannya dalam Al-Quran maupun hadis. Jika tidak terdapat landasan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis, maka umat Islam boleh hukum tersebut dikarenakan tidak terdapat landasannya pada Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya persyaratan ijma sebagai dalil hukum. Yang pertama, orang tersebut harus memenuhi persyaratannya sebagai mujtahid atau ijtihad. Jika orang tersebut tidak memenuhi persyaratannya sebagai ijtihad, orang tersebut tidak dapat untuk menetapkan sebuah ijma. Dan juga orang tersebut harus menjauhi dari sifat bid'ah. Lalu ada pula fungsi dari ijma tersebut, yaitu untuk memberikan arti pada suatu nas lafaz Al-Quran yang belum memiliki
landasan dalam maknanya. Lalu yang kedua yaitu sebagai penjelas atas suatu landasan hukum yang belum terdapat pada Al-Quran dan hadis. Dan juga yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hadis Nabi yang belum atau yang masih bersifat lemah. Selanjutnya yang bagian terakhir atau bagian yang terakhir yaitu pembagian ijma terdapat dua. Yang pertama ijma syarih dan juga yang kedua ada ijma sukuti. Ijma syarih adalah kesepakatan para mujtahid untuk menetapkan sebuah hukum melalui pendapat maupun perbuatan. Selanjutnya yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti adalah kesepakatan sebagian para mujtahid untuk menetapkan suatu hukum melalui fatwa atau keputusan hukum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini, yaitu ijma sebagai dalil hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.